atas permukaan zat akan sama dengan tekanan udara di luar. Pada saat itulah zat cair mendidih. Hal itu disebut dengan titik didih. Titik didih air pada tekanan 1 atm adalah 100 derajat Celcius. Kalau kamu manasin air sampai suhu 100 derajat Celcius, tekanan uap air akan mencapai 1 atm, sama dengan tekanan udara luar. Kalau ke dalam air dilarutin zat yang suka menguap, maka pada suhu 100 derajat Celcius, tekanan uap air belum mencapai 1 atm. Artinya, air belum mendidih. Selanjutnya ada kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih ini punya tetapan kenaikan titik didih molal atau KB, yaitu besarnya kenaikan titik didih untuk 1 molal larutan. Setiap larut punya nilai KB-nya masing-masing. Delta TB bisa dirumuskan sebagai berikut, yaitu kenaikan titik didih sama dengan tetapan kenaikan titik didih dikali molalitas larutan, atau KB dikali M. Titik beku terjadi karena merapatnya partikel-partikel zat cair karena gaya tarik antar molekul yang sangat kuat, sehingga terbentuknya padatan, sama seperti air yang berubah menjadi es. Titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Tapi ketika suatu zat terlarut dituangkan, hal ini bakal mengganggu terbentuknya padatan, karena zat cair akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membeku. Hal ini disebabkan karena titik bekunya menurun. Sama kayak kenaikan titik didih, penurunan titik beku juga bergantung pada tetapan penurunan titik beku molalnya atau KF. Setiap larut punya nilai KF-nya masing-masing. Delta TF bisa dirumuskan tetapan penurunan titik beku dikali molalitas larutan. Pernah gak sih kalian ngeliat proses pembuatan es krim secara cepat dengan bantuan es dan garam kayak gini? Kok bisa ya susu cair di dalamnya membeku dengan cepat? Hal ini terjadi karena partikel garam yang ditaburkan pada es akan mengganggu ikatan kestabilan partikel-partikel air yang sedang berada di persahabatan atau es, sehingga memutus ikatan-ikatan tersebut. Akibatnya, partikel es akan memisahkan diri dari padatan di sekitarnya. Partikel-partikel es yang terpisah akan beralih ke fase cair. Air yang dihasilkan dari perleburan es dengan garam ini bersuhu di bawah 0 derajat Celcius karena titik bekunya turun. Oke, pertama kita akan melakukan percobaan mengenai kenaikan titik didih. Di sini alat dan bahan-bahan yang kami gunakan yaitu yang pertama ada kaki 3 beserta spiritus dan lampunya. Selanjutnya ada gelas kimia ukuran tanggung, termometer, pengaduk, garam kasar, aquades atau air, serta pematik. Langkah pertama yaitu menyiapkan kaki 3 dan kemudian letakkan lampu spiritus yang telah menyala di bawahnya. Setelah itu, kalian bisa menyiapkan gelas kimia ukuran tanggung berisi 25 ml aquades. Letakkan gelas tersebut di atas kaki 3 dan biarkan air mendidih. Jika dirasa air sudah mendidih, kalian bisa mulai menghitung suhu air menggunakan termometer. Pastikan untuk menunggu beberapa menit hingga menemukan suhu tetap. Lalu catat. Berikutnya ambil 1 sendok garam kasar dan masukkan ke dalam air mendidih. Aduk rata lalu kembali hitung suhu tetapnya menggunakan termometer dan catat kembali perubahannya. Jika sudah, tambahkan kembali 1 sendok garam ke dalam air mendidih tadi. Lakukan hal yang sama yaitu ukur suhu tetap dan catat perubahannya. Dengan menyimpulkan hasil percobaan 1, kita bisa memahami teori kenaikan titik didih. Berbeda halnya dengan percobaan 1. Pada percobaan 2, kita akan menguji penurunan titik beku. Untuk alat dan bahannya, yang kita butuhkan yaitu es batu, garam kasar, sendok, gelas kimia ukuran besar, pengaduk, dan termometer. Langkah pertama, masukkan es batu ke dalam gelas kimia. Ukur suhu menggunakan termometer sampai menemukan suhu tetapnya. Selanjutnya, tambahkan 1 sendok garam
Lalu aduk rata, ukur kembali menggunakan termometer hingga menemukan suhu tetap. Setelahnya, tambahkan lagi 1 sendok garam. Aduk rata kembali dan ukur perubahan suhu tetapnya, lalu catat. Untuk percobaan ketiga, kita akan membahas mengenai sifat koligatif larutan. Bahan dan alat yang kita gunakan yaitu kaleng, baskom, sendok, dan mangkuk, susu cair, es batu, serta garam kasar. Letakkan kaleng ke dalam baskom, lalu isi sekeliling kaleng menggunakan es batu. Setelah dirasa es batu sudah mengelilingi kaleng, taburkan garam kasar pada es batu. Ini berfungsi sebagai zat terlarut yang akan menurunkan titik beku pada es batu. Selanjutnya, tuangkan 35 ml susu cair ke dalam kaleng lalu tutup rapat. Kalian bisa memutar-mutarkan kaleng ke kanan maupun ke kiri. Lakukan proses ini hingga susu cair di dalam kaleng mulai membeku. Setelah susu sudah membeku, es krim pun siap disajikan. Dengan melakukan 3 percobaan tadi, bisa disimpulkan bahwa materi kenaikan titik didih, penurunan titik beku maupun sifat koligatif larutan bukan hanya sekedar materi belaka. Hal ini ternyata sering kali terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Bahkan sekarang ini banyak pemanfaatan teori-teori larutan. Salah satunya yaitu penggunaan garam untuk mencairkan salju. Maka dari itu, penting untuk memahami sifat-sifat larutan. Sekian video praktikum beserta penjelasan singkat mengenai kenaikan titik didih dan penurunan titik beku dari kelompok 1. Bye-bye.